Selamat bertemu kembali di dalam pelatihan berbasis kompetensi. Sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita bahas, ada sebaiknya saya sampaikan juga tentang prosedural K3, di mana diharapkan pada saat mendengarkan materi sesi ini, mohon diperhatikan kenyamanan tempat duduk Anda, kemudian jauhkan dari tegangan listrik, memindahkan atau memisahkan colokan listrik dengan pada posisi yang aman, supaya kita dapat terhindar dari bahaya korsleting listrik. Kemudian pastikan Anda duduk dengan nyaman dan pastikan situasi kondisi di tempat Anda duduk bisa nyaman. Selanjutnya, perkenalkan saya Ferdinand Pardede dari PT Permatian selaku lembaga dalam pelaksanaan training. Hari ini kita akan membahas tentang standar kompetensi nasional Indonesia sektor keuangan bidang penilaian, subbidang penilaian bisnis, di mana unit yang akan kita bahas, materi yang akan kita bahas tentang menganalisis laporan keuangan. Unit ini atau materi ini mencakup tentang keterampilan, pengetahuan, dan sikap kita, sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis laporan keuangan. Adapun elemen-elemen dalam menganalisis laporan keuangan antara lain adalah mengkompilasi data, yang kedua mengelola informasi, yang ketiga menganalisa time series, dan yang keempat melakukan normalisasi. Pada sesi pertama ini kita akan membahas tentang mengkompilasi data. Dalam mengkompilasi data terdapat 3 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sebagai kriteria unjuk kerjanya tentang data-data terkait yang diminta kepada pihak klien atau pemberi tugas. Yang kedua adalah data-data terkait yang akan diinput ke komputer sebagai alat inputting. Kemudian yang ketiga adalah prosedur konsolidasi untuk mengkompilasi data sesuai dengan kebijakan. Baik, kita akan coba masuk ke dalam materi yang pertama, mengkompilasi data dengan unjuk kerja data-data terkait yang diminta kepada klien. Perlu kita pahami bahwa apa sih yang dimaksud dengan data? Data adalah sumber informasi yang menjadi bahan penting bagi kita yang menerima penugasan dalam hal menganalisa laporan keuangan. Data-data itu terbagi di dalam beberapa bagian. Yang pertama, primary data. Yang kedua adalah secondary data. Khusus dalam hal ini, data-data nanti yang diminta kepada klien adalah tentang data-data yang berkaitan dengan laporan keuangan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan klien sendiri? Definisi klien adalah lebih kepada pemberi tugas, di mana pihak yang menugaskan kita di dalam melakukan penilaian terhadap objek yang mereka minta. Dalam hal ini, maka klien adalah merupakan subjek terhadap apa yang kita inginkan atau apa yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan tahapan berikutnya. Sehingga karena klien merupakan subjek kita, merupakan pihak yang memang betul-betul
kita pastikan eh, apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan di dalam pemenuhan kebutuhan itu memerlukan satu informasi yang jelas, sehingga diharapkan pada saat kita meminta data kepada klien, maka kita memerlukan atau menyiapkan list kebutuhan data-data tersebut. Apa pentingnya bagi kita di dalam menyusun list kebutuhan data tersebut? List kebutuhan data tersebut yang akan kita sampaikan kepada klien merupakan poin-poin atau urutan atau jumlah data yang kita harapkan si pihak pemberi tugas atau klien dapat memenuhinya. Di samping itu, list kebutuhan data tersebut juga perlu diklarifikasikan kepada pihak klien atau diberikan keterangan apa saja yang kita minta dengan informasi yang sangat jelas. Nah, kita juga harus menjelaskan kepada klien bagaimana kriteria atau klasifikasi daripada kebutuhan data tersebut. Apakah sangat urgent atau penting, atau tidak terlalu penting, artinya ada skala-skalanya, ya. Atau memang data tersebut bisa didapatkan dari pihak lainnya. Nah, kita kembali kepada bagaimana kita cara meminta data-data kepada klien. Yang pertama adalah ada beberapa cara yang bisa kita tempuh di dalam permintaan kepada klien. Di awal penugasan atau di awal kita sebelum mendapatkan penugasan daripada klien, biasanya kita sudah akan sampaikan data-data awal dalam kelanjutan nanti pemberian tugas dari sisi pihak pemberi tugas, di mana biasanya disebutkan di situ atau di dalam proposal disebutkan di situ kebutuhan-kebutuhan data yang akan dimintakan ketika pemberi tugas melakukan persetujuan untuk kita melakukan penugasannya, atau persetujuan ketika pemberi tugas bahwa kita akan melakukan penugasan kepada objek yang mereka inginkan. Yang kedua, setelah kita menerima penugasan dari klien, maka kita akan, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan memberikan list kebutuhan data. Nah, poin penting adalah list kebutuhan data yang kita sampaikan kepada klien minimal harus sama dengan apa yang kita sampaikan dalam proposal tersebut di awal. Ya. Nah, kalau terjadi penambahan terhadap dari proposal dengan list kebutuhan data, maka kita perlu memberikan keterangan tersebut kepada pihak klien. Dalam hal ini, untuk tidak membuat kebingungan bagi si pemberi tugas kita karena terjadi adanya perbedaan. Yang ketiga, setelah kita membuat list kebutuhan data, maka pastikan bahwa klien atau pemberi tugas itu mengerti terhadap data-data yang kita butuhkan. Karena data-data tersebut kita pastikan dapat memenuhi kebutuhan kita di dalam proses pekerjaan kita. Yang kedua, data-data terkait akan kita input ke dalam komputer sebagai alat kita untuk menganalisis laporan keuangan. Nah, perlu dipastikan bahwa hal-hal apa saja yang akan kita input. Ya. Sebelum kita menginput data, maka kita pastikan terlebih dahulu bahwa data yang kita terima itu sesuai dengan apa yang kita kirimkan. Dari
ketika data yang kita terima itu sesuai dengan yang kita kirimkan kepada pihak pemberi tugas atau kepada klien, maka Anda perlu memisahkan tentang data-data tersebut mana yang atau dibuatkan semacam rekapitulasi data supaya kita bisa mengevaluasi sudah berapa banyak atau sudah lengkapkah data-data yang kita terima dengan list kebutuhan data. Setelah itu dilakukan, maka selanjutnya Anda bisa melakukan analisa atau melakukan input terhadap data-data yang diterima dari pihak klien. Kemudian hasil input itulah yang akan menjadi dasar Anda atau menjadi dasar pada posisi kita melakukan tahapan berikutnya. Di samping tahapan berikutnya biasanya kita melakukan tadi semacam rekapitulasi, kemudian kita melakukan semacam analisa ya untuk membuat berikutnya. Kemudian di dalam input tadi itu kita juga perlu memisahkan mana data-data yang masuk ke dalam kelompok keuangan atau mana data-data yang masuk ke dalam aspek umum. Ya. Mana data-data yang tadi keuangan maksudnya aspek keuangan, mana data-data yang masuk ke dalam aspek umum, mana data-data yang masuk ke dalam aspek legalitas. Ya. Contohnya misal kalau aspek umum itu tentang hubungannya dengan company profile, ya, hubungannya dengan informasi-informasi perusahaan, dan data-data yang bersifat masuk ke dalam aspek legalitas, misalnya akte, pendirian, izin usaha, dan lain-lainnya. Ya. Nah, terkait dengan data-data yang masuk ke dalam aspek keuangan, baik itu adalah biasanya masuk atau umumnya adalah merupakan laporan keuangan, baik itu yang sudah diaudit, ya, berarti Anda namanya laporan keuangan yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik, atau jika belum diaudit, maka itu biasanya laporan keuangan in-house atau interim yang dibuat oleh manajemen. Nah, dari situ Anda pastikan bahwa semua data yang kita terima adalah benar-benar dari pihak pemberi tugas atau klien. Setelah data-data tersebut kita terima tadi, maka dan kemudian kita input, ya, input tersebut ke dalam komputer kita untuk kita bisa memastikan baik dari sisi kelengkapan, ya, kelengkapan data, ataupun misalnya dari sisi pengelompokan data, ya, jenis-jenis kelompok data. Maka prosedur berikutnya adalah mengkonsolidasi atau mengkompilasi data sesuai dengan kebijakan. Ya, dalam hal ini prosedur konsolidasi itu adalah bagaimana kita mengcompile atau kita mengkonsolidasikan kebutuhan dengan ketersediaan. Ya, kemudian kita kompilasi semua data-data tersebut tadi. Setelah Anda input, maka Anda wajib atau kita wajib melakukan semacam kompilasi terhadap data itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mampu untuk melakukan tahapan-tahapan berikutnya. Di satu sisi, hal-hal yang prosedural tersebut perlu Anda ikuti atau lakukan sesuai dengan kebijakan yang ada. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan atau prosedural kebijakan yang ada? Yang pertama adalah ketika kita melakukan input data, khususnya di laporan keuangan, maka Anda pastikan bahwa yang Anda input angka-angka atau
eh, akun-akun ya di dalam laporan keuangan. Misalnya ada laporan keuangan itu terdiri dari balance sheet atau laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Yang keempat adalah laporan perubahan modal. Nah, yang paling penting adalah nanti kelima itu adalah catatan laporan keuangan. Nah, pastikan kelengkapan data itu ada dalam satu laporan keuangan. Kemudian Anda input masing-masing laporan buat, ya, laporan posisi laporan keuangan atau neraca, Anda buat, Anda input sesuai dengan akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan itu, dan pastikan angka-angkanya sama dengan apa yang ada di dalam data itu, dan tahunnya juga harus sama. Ketika penginputan itu harus sama. Maka itulah yang prosedural konsolidasi dari sisi ya, input data. Ya, jadi pastikan itu bahwa semua angka-angka atau akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan berikut tahunnya dan angka-angka di dalamnya itu harus sama angka itu. Selanjutnya Anda cek kembali bahwa khususnya misalnya di dalam laporan neraca atau posisi keuangan, apakah antara aktiva dengan pasiva, liabilitas dan ekuitas itu sama atau tidak, atau nol gitu ya. Itu adalah salah satu pengecekan dalam satu kebijakan yang perlu kita terapkan ketika kita melakukan apakah sudah betul belum input yang kita masukkan atau yang kita lakukan. Pada aspek data yang bersifat legalitas, maka kita akan pastikan misalnya anggaran dasar itu adalah nomor akta, kemudian tahunnya, kemudian pastikan akta tersebut isinya apa. Misalnya akta pendirian perusahaan atau akta perubahan anggaran dasar. Ya, karena perusahaan pasti ketika sudah berdiri kemudian berjalan secara operasional, secara usaha, umumnya ada akta pendirian dan anggaran dasar perubahannya. Ya, anggaran dasar perubahan itu bisa saja pergantian kepengurusan, ya, kepengurusan di suatu perusahaan, entah itu pergantian komisaris, pergantian direksi, ya, atau perubahan-perubahan yang sifatnya terhadap perubahan modal, peningkatan modal. Maka akan ada akta perubahan di dalam anggaran dasar perusahaan. Banyak hal lainnya, sehingga kita perlu memastikan bahwa urutan anggaran dasar dan perubahannya itu jelas, kemudian selain nomornya, tanggalnya sama, dibuat oleh notarisnya siapa. Kali ini penting supaya kita bisa firm terhadap data yang kita peroleh dengan data yang kita input dan nanti akan kita masukkan di dalam laporan. Terkait dengan perizinan, maka kita juga perlu memastikan apakah perizinannya itu masih berlaku atau tidak. Nah, dari sisi apa kita bisa melihat dari sisi expired atau tidaknya masa berlakunya, tanggal masa berlakunya, jenis izinnya apa, yang dikeluarkan oleh siapa, kemudian apakah masih berlaku sampai dengan tanggal berlakunya, itu harus jelas dan dikeluarkan oleh lembaga atau instansi mana. Ini penting supaya kita bisa memahami terhadap perizinan dari objek yang kita lakukan analisa laporan keuangan. Mungkin untuk elemen kompetensi mengkompilasi data, saya kira sudah cukup materinya, informasi awalnya. Untuk kira-kira yang akan ada pertanyaan, boleh nanti isi di kolom komentar, dan selanjutnya nanti pada elemen kompetensi berikutnya, yaitu mengelola informasi, akan kita sampaikan di
sesi berikutnya. Demikian